silakan duduk. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku akan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa seringkali kami hidup dalam kekhawatiran dan kesendirian, melupakan betapa pentingnya persekutuan dalam kasih-Mu. Kami seringkali merasa cukup dengan diri kami sendiri dan kurang peka terhadap kebutuhan untuk saling menguatkan. Kami mengakui bahwa kami telah mengabaikan panggilan-Mu untuk hidup dalam kasih yang mempererat satu sama lain. Kami memohon ampun atas ketidakpedulian kami terhadap persekutuan ini. Ampuni kami, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab 2 Tawari pasal 7 ayat 14 yang menyatakan, "Lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan anak-anak terkasih, mari berdiri. Mari kita mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, "Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Persembahan pujian angklung PKLU dengan lagu Tuhan Allah telah berfirman.
Kita berdoa. Kami siap menyambut firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menguasai kami, menolong dan memampukan kami. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menyediakan diri dan hidup kami untuk sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur, benih firman Tuhan tertanam berakar berbuah dalam keutuhan hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus menolong kami semua. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Rut 1 ayat 12 sampai 17. Rut 1 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan, "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini dan melahirkan anak laki-laki, bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Jangan demikian anak-anakku. Hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan." Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri. Tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Naomi berkata, "Lihat, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun kau pergi,
ke situ aku pergi. Dimanapun kau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari Engkau kecuali maut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, 5 tahun saya melayani di Mupel Banten, di GPIB Kasih Karunia, Ciledug, dan beberapa kali melayani di Karunia Ciputat. Tidak ada yang berubah, terutama ada timer di depan mimbar. Supaya pendeta tahu berapa lama dia khotbah. Ini sudah setengah menit saya ngomong begitu ya. Tapi Bapak Ibu yang kasih, sayangnya monitor nggak ada ini. Ini bisa menjadi alasan saya untuk khotbah saya panjang. Karena tidak melihat slide yang dimunculkan. Tapi Bapak Ibu itu hanya sekedar pengantar. Tadi sudah koordinasi dengan Ibu Mia, dengan P1, dan tentunya teman-teman multimedia di pojok kanan sana. Atau di mana? Yang untuk slide-nya, oh di pojok kiri ya. Jadi teman-teman multimedia hari ini, bukan hari ini, setiap kali ibadah, tentunya mereka full konsentrasi dan tolong diikuti saja ya, nanti dimunculkan slide-nya, karena saya tidak melihat apa-apa, saya hanya beriman dari mimbar ini, untuk tahu bahwa slide ini sudah berjalan begitu ya. Bisa begitu ya teman-teman multimedia ya? Oke, baik. Slide untuk judulnya sudah muncul? Sudah, oke. Bapak Ibu yang kasih, hari ini kita membaca dari Rut pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17. Pindah ke slide yang kedua. Tidak ada seorang pun, saya dan Bapak Ibu dan semua manusia di dunia ini yang mau hidup menderita. Enggak ada. Ada dari Bapak Ibu yang hadir pagi ini mau menderita? Saya terlalu enak hidupnya Pak Pendeta, saya mau menderita deh. Ada enggak? Enggak ada Bapak Ibu. Yang menderita pun berusaha untuk mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Itulah yang terjadi pada Naomi dan Elimelech. Mereka sebagai suami istri dengan 2 anak Mahlon dan Kilion, Bethlehem, berada dalam ancaman kelaparan. Mereka sebagai satu keutuhan keluarga sepakat untuk migrasi dari Bethlehem ke Moab, bukan wilayah Israel, daerah asing atau wilayah orang lain yang dalam beberapa kesempatan juga tempat di mana mereka dihambat dan lain sebagainya. Tapi apa mau dikata Bapak Ibu? Kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan. Mereka pergi ke Moab, lalu kemudian mereka tinggal di sana. Naomi yang punya arti nama kesukaanku ternyata tidak sesuai dengan hidup yang dia jalani. Tidak ada sukacita. Kalau Bapak Ibu baca pada pasal yang berikutnya, dia katakan jangan sebut lagi aku Naomi, tapi sebut aku Mara karena hidupku penuh dengan penderitaan. Nah Bapak Ibu yang kekasih, Naomi berangkat dengan suaminya dan kedua putranya. Lalu kemudian mereka sampai di Moab. Tujuannya jelas, untuk mendapatkan yang lebih baik. Sesampai di Moab, Bapak Ibu kasih, apa yang terjadi? Yang terjadi justru kedukaan yang diterima oleh Naomi. Suami
yang menjadi harapan, yang menjadi pemimpin keluarga, justru Tuhan muliakan. Meninggal dunia. Lalu kemudian kedua putranya yang sempat menikah membangun rumah tangga bersama dengan menantu-menantu orang perempuan Moab, yaitu Rut dan Orpa, juga meninggal. Ibu bapak yang kekasih, belum mengecap kebaikan, belum mengecap kebaikan hidup di Moab. 3 orang yang dicintai oleh Naomi meninggal. Tidak ada lagi sanak saudara di sana. Maka itu kemudian Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Tujuannya apa? Kalau dari Bethlehem ke Moab untuk mendapatkan kecukupan pangan, maka kembali dari Moab ke Bethlehem bukan lagi bicara pangan, tapi bicara kedamaian. Karena tidak ada siapa-siapa pun yang dikenal di Moab. Ibu bapak coba lihat ya, bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar kita mulai dengan makanan, dengan pakaian, tapi ada lagi yang lebih mendasar. Naomi tidak lagi berbicara tentang, oh nanti di Bethlehem saya kelaparan. Enggak. Naomi sekarang berbicara bahwa soal makan atau tidak itu persoalan lain. Tapi soal saya ada dalam lingkungan keluarga saya, soal saya ada bersama dengan saudara yang mengenal saya, soal saya ada bersama dengan sesama yang mengenal saya, itu jauh lebih penting. Kembali Naomi ke Bethlehem. Kita masuk ke slide-nya yang berikutnya. Nah Bapak Ibu yang kasih, persoalannya adalah ada 2 menantunya. Sebenarnya tradisi dan budaya pada saat itu mengatakan bahwa suami itu meninggal, dengan jelas mereka bisa meninggalkan mertuanya. Selesai. Tapi anehnya Rut dan Orpa, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka ikut dengan Rut. Tidak ada catatan penafsir mengatakan bahwa Rut dengan Orpa penasaran tanah perjanjian itu apa? Enggak ada. Rut dengan Orpa penasaran Bethlehem yang rumah roti itu seperti apa? Enggak ada. Tapi Rut dan Orpa mereka mengikuti Naomi, ibu mertua mereka. Dan ketika mereka mengikuti Bapak Ibu kasih, Naomi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, katakan kepada Rut dan Orpa, enggak usah ikut. Kalian tinggalkan saya kembali ke Bethlehem, kalian menikah lagi, itu hak kalian. Mereka tetap ikut Bapak Ibu. Mohon maaf ya ibu-ibu dan kaum perempuan itu adalah makhluk yang paling sensitif. Kalau sudah melekat itu rasa, apapun itu dihadapi. Rut dan Orpa demikian. Kenapa? Karena 10 tahun mereka hidup dengan Naomi, penafsir katakan sepertinya tidak ada konflik. Dulu waktu kuliah dan juga dalam percakapan sederhana pernah dikatakan begini, tahu enggak istri yang paling berbahagia di dunia? Bapak Ibu tahu, saudara sekalian tahu? Istri yang paling berbahagia adalah Hawa. Kenapa? Karena tidak ada ibu mertua. Loh memang kenapa dengan ibu mertua? Ternyata ada semacam seolah-olah satu kebiasaan umum bahwa ibu mertua dengan menantu perempuan biasanya berantem gitu. Biasanya. Nah Bapak Ibu kasih, Rut dengan Orpa mengikut dengan Naomi. Mereka punya kedekatan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Naomi. Naomi sudah menuju lanjut usia, mendekati lanjut usia. Kalau dia mau cari aman, dia sudah putuskan pulang ke Bethlehem. Lalu ada 2 orang yang bisa ngurus dia, nggak pakai bayar. Mestinya Naomi dalam tanda petik bisa memanfaatkan. Kalian kan menantu saya, bertanggung jawab loh, jangan mau sama suaminya aja, anak saya sama saya juga gitu. Tapi itu tidak keluar Bapak Ibu dari mulut Naomi. Naomi justru katakan hak kalian untuk kembali pulang, hak kalian untuk memulai hidup yang baru. Kedua menantu mengatakan kami tidak mau, kami tetap ikut engkau. Ini karena soal rasa sudah menyatu. Jadi Naomi, Rut dengan Orpa mereka bergerak menuju Bethlehem.
Ibu bapak, saudara sekalian kasih Tuhan, apa yang dikatakan Naomi itu bukan lip service, bukan basa-basi, tapi memang dari hati. Belum masuk ke perbatasan, masuk untuk ke Bethlehem, Naomi bicara lagi dengan Rut dan Orpa. Dengar baik-baik. Kalau malam ini saya kawin, ada suami saya, lalu malam ini juga saya hamil, malam ini juga lahir, lalu kemudian seorang laki-laki atau dua laki-laki lahir buat kalian, apakah kalian memang mau kawin dengan kedua anak itu? Rasanya tidak mungkin. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, coba lihat bagaimana Naomi betul-betul dengan ketulusan, walaupun dia tahu di Bethlehem belum ada kepastian di sana, tapi dia tidak mau korbankan demi kepentingan dirinya Rut dengan Orpa. Dia sampaikanlah argumen yang tidak terbantahkan. Buat seorang perempuan yang muda, oh ya tidak mungkin. Kalau misalnya dia lahir hari ini, saya sudah 30 tahun, nanti dia 30 tahun, saya 60 tahun. Kalaupun dijodohkan, terpaksa dan hidup itu akan tidak bahagia, dan seterusnya dan seterusnya. Naomi dengan sadar memutus rasa itu. Untuk apa? Untuk tidak mengorbankan kedua menantunya. Ibu bapak saudara kasih yang dalam Tuhan, Naomi memberikan sebuah pelajaran buat kita. Kadang-kadang karena kedekatan, lalu kita punya kepentingan, lalu kemudian kita manfaatkan orang yang dekat dengan kita. Apalagi kalau sudah punya hutang budi. Naomi tidak lakukan itu. Nah Bapak Ibu kasih, lalu dengan dasar itu, kita bisa lihat di ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, Orpa dan Rut berpikir keras. Kedua-duanya, kata penafsir, mempunyai pikiran yang sama. Benar yang dikatakan oleh ibu mertua saya. Tidak terbantahkan. Tinggal keputusan masing-masing. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, teman-teman multimedia boleh dimunculkan slide berikutnya. Sudah muncul ya Bapak Ibu. Lihat ada lukisan perempuan naik keledai, lalu ada perempuan juga yang bercakap dengannya. Kira-kira Bapak Ibu tahu ya itu siapa? Itu Rut dengan Naomi. Pertanyaannya, Orpa di mana di lukisan itu? Kalau Bapak Ibu tahu, tolong angkat tangan. Disediakan hadiah oleh P1. Betul ya? P1 langsung, ini pendeta nih. Enggak, cuma bercanda saja. Ada yang tahu Bapak Ibu? Bukan yang naik keledai yang jauh kelihatan, tapi kalau Bapak Ibu lihat ada siluet, ada bayangan seorang yang sedang berjalan kecil di sebelah kanan ya. Bapak Ibu lihat itu ya. Dan Bapak Ibu lukisan ini dengan sangat jelas berbicara tentang bahasa tubuh seorang Orpa yang sedih meninggalkan ibu mertuanya. Naomi mengajarkan kemandirian kepada kedua menantunya. Jangan ikut-ikutan. Hidup kita jangan ikut-ikutan. Putuskan. Orpa dengan sangat sedih. Dia punya rasa, tapi dia juga berpikir, lalu kemudian dia juga memikirkan selanjutnya. Dia ambil keputusan untuk mengikuti tawaran Naomi kembali ke Moab. Lalu bagaimana dengan Rut? Ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, Rut mengambil keputusan, saya tetap ikut. Gila kali ya Rut ini ya, gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau seorang janda di Timur Tengah, bukan hanya di Israel, tapi juga di daerah Timur Tengah Bapak Ibu, kalau seorang janda itu sasaran empuk dari para lelaki. Apalagi dia sudah sendirian. Apalagi dia ada di tengah jalan. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak jelas nih statusnya bagaimana. Naomi yang sudah meninggalkan Bethlehem, kembali dia harus cari dulu saudara-saudaranya dan seterusnya.
Ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, tergambar jelas ancaman-ancaman di depan sana. Kalau Ruth ikut, itu berarti Ruth juga jadi persoalan. Dia akan jadi korban juga. Tapi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, keputusan yang diambil oleh Ruth bukan keputusan emosional. Ada 3 hal yang membuat Ruth mengambil keputusan untuk tetap memilih Naomi. Yang pertama, kutipan dari ayatnya yang ke-16 di sana dikatakan, kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Ruth memahami bahwa bicara tentang perkawinan bukan hanya ikatan dengan suaminya, tapi juga dengan orang tua, dengan keluarga. Jadi jangan hanya pada waktu pacaran beli martabak buat bapak ibunya gitu, supaya diizinkan ajak anaknya pergi. Dulu martabak ya, kalau sekarang pesan online aja. Om mau beli apa gitu. Kalau dulu mau martabak tuh udah wah, upeti itu. Bukan hanya di depan. Bukan hanya di depan ketika Ruth dengan suaminya membangun kisah asmara lalu baik-baik dengan orang tua. Itu namanya bukan kasih sayang yang tulus. Bukan kasih sayang yang sejati. Seorang suami atau seorang istri ketika dia membangun kehidupan rumah tangga bersama pasangannya, dia sadar bahwa seorang istri atau suaminya adalah seorang pribadi yang sudah mengecap kebaikan kasih sayang orang tuanya. Tidak ada alasan untuk memutus hubungan antara anak dengan orang tuanya. Ruth sadar itu, Bapak Ibu. Ruth sadar itu. 10 tahun waktu yang singkat, tapi dia sadar bahwa ketika dia membangun hidup rumah tangga, ada orang tua dari suaminya, ada bapak dan ibu mertua. Jadi Ruth memilih Naomi karena dia tahu dia diikat dengan janji, bukan dia dengan suaminya saja, tapi juga dengan orang tua suami. Lalu yang kedua, slide berikutnya, Ruth memilih Naomi. Kenapa? Kutipan ayat dikatakan di sana, dimanapun engkau mati, di situ aku mati. Lebih mendasar lagi Bapak Ibu kasih, bukan hanya soal relasi, tapi juga soal keputusan yang paling dasar. Bahwa menjalani hidup, yang kedua itu adalah bangsamu, bangsa mula dan bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Ruth secara sadar ketika dia mengikat janji perkawinan, maka janji itu Bapak Ibu adalah janji yang diucapkan bukan hanya kepada suaminya, tapi janji yang diucapkan sebagai ikatan iman. Karena Bapak Ibu yang namanya orang Yahudi, mereka tidak mudah untuk pindah. Kalau misalnya mereka pindah ke daerah lain, kita bisa bandingkan juga misalnya hakim-hakim seperti Simpson dan lain sebagainya, ketika mengawini orang gadis Filistin, tetap mereka pegang iman itu. Artinya apa? Naomi dan keluarganya tetap pegang iman itu. Artinya ketika membangun hidup perkawinan, maka ditanamkanlah pemahaman iman itu. Dan Ruth menghayati. Karena itu ketika Naomi katakan, kamu pulang. Enggak, karena saya sudah berjanji. Dan janji itu bukan hanya kepada suami dan kepada bapak ibu, kepada mertua, tapi juga kepada Tuhan. Dan yang ketiga, slide berikutnya, bahwa Ruth memilih Naomi, dia juga secara sadar bahwa ketika memilih dan menerima tawaran suaminya yang adalah anak Naomi, maka ketika dibilang bahwa saya mau menikah, saya mau dikawini, saya mau menjadi istri, maka saya juga siap untuk menerima segala konsekuensi. Dan itu juga yang diucapkan dalam janji perkawinan kita Bapak Ibu. Dalam suka maupun susah, suka maupun duka, untung dan malang. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Ruth kepada Naomi. Jadi bukan hanya ketika suaminya hidup, lalu sama-sama dengan mertua, ketika suami sudah meninggal terus ditinggalkan, enggak. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, slide berikutnya, kita bisa melihat bagaimana ikatan kasih Naomi dengan Ruth. Ada 3 hal yang kita bisa tarik dari sini Bapak Ibu.
Yang pertama adalah bahwa Rut belajar tentang kasih. Itu tadi ya, Naomi dan keluarganya ketika mereka migrasi, mereka tetap membangun, tetap memelihara hidup rohani, hidup ibadah, pengajaran-pengajaran, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Ajarkanlah ini ketika kamu berdiri, berjalan, ketika kamu pergi, dan itu yang dilakukan. Dan ketika kedua putra Naomi itu menikah, maka itu juga yang dibangun. Dan itu artinya apa Bapak Ibu yang kasih? Itu artinya bahwa Ruth, juga tentunya Orpa, mereka belajar tentang keluarga suaminya. Tentang pengajaran-pengajaran yang dilakukan dalam keluarga itu. Artinya apa Bapak Ibu? Dari sini kita bisa melihat bagaimana di dalam hidup keluarga itu tetap dibangun, ditumbuhkan pengajaran-pengajaran. Pengajaran tentang firman Tuhan. Itu menjadi dasar. Jadi ikatan kasih itu tidak tiba-tiba muncul. Tapi karena memang selama 10 tahun yang dijalani oleh Ruth dan suaminya dan keluarga besarnya, di dalamnya ada pengajaran-pengajaran. Sehingga apa? Sehingga dalam diri Ruth khususnya sudah terbangun pemahaman. Oh, yang namanya jadi istri begini, yang namanya jadi menantu begini, yang namanya jadi seorang pribadi yang dipelihara oleh Tuhan adalah begini. Pengajaran itu masuk, dipelajari. Lalu yang kedua, Ruth mengalami kasih. Ini yang menarik Bapak Ibu. Seperti catatan dari Pak Penafsir mengatakan bahwa 10 tahun itu sangat sulit untuk digali lebih jauh. Tapi ketika Ruth mengambil keputusan untuk mengikut Naomi, bahkan sangat radikal, maka itu artinya dalam 10 tahun sangat padat hubungan yang terjadi antara Naomi dengan bapak dan ibu mertuanya, dengan suaminya, dengan ipar-iparnya. Kenapa? Di situ ternyata Ruth mengalami yang namanya kasih. Bukan hanya belajar Bapak Ibu. Tapi dia juga mengalami kasih. Tentu Naomi dengan suaminya cerita kepada Ruth, kami keluarga dari Bethlehem. Kami ke Moab ini karena ada kondisi seperti ini. Ruth sebagai menantu melihat seorang perempuan yang namanya Naomi. Bahwa ternyata mau ikut suaminya migrasi. Beda dengan sekarang Bapak Ibu, ketika bepergian kita beli tiket dan kemudian bawa koper pergi. Pada waktu itu nggak bisa. Transportasi masih sangat terbatas. Belum lagi dalam perjalanan itu bisa terjadi macam-macam. Ruth mengalami kasih dari contoh ibu mertuanya. Lalu kemudian ketika mereka menikah, Ruth juga melihat bagaimana ibu mertuanya ditinggal oleh bapak mertua karena bapak mertua meninggal dunia. Ruth juga mengalami kasih. Dan bagaimana ketika mereka membangun rumah tangga dalam 10 tahun itu, Ruth mengalami perhatian, kasih dari ibu mertuanya. Jadi dia bukan hanya diisi di sini Bapak Ibu. Tapi juga dia melihat dan diisi di sini. Sehingga kasih itu tidak hanya menjadi teori. Dia lihat ibu mertuanya Naomi sebagai role model. Sebagai orang yang teaching by doing. Jadi dia mengajar dengan kehidupan sehari-harinya. Sehingga itu yang tertanam oleh Ruth. Dan yang ketiga, Ruth membangun ikatan kasih dengan Naomi ibu mertuanya karena apa? Dia bukan hanya belajar tentang kasih, mengalami tentang kasih, tapi dia juga menghidupi kasih itu. Karena dia sudah dapat, kalau diumpamakan Ruth itu seperti wadah gelas atau tempat, dia diisi, lalu dia mengalami melihat itu, maka tumpah. Dan itu yang terjadi pada seorang Ruth. Orang bilang, Ruth, ngaco kamu. Kamu masih muda. Terus kamu pergi sama ibu mertuamu ke negeri orang lain. Gimana nanti nasibmu? Kira-kira begitu. Tapi buat Ruth itu bukan kekacauan. Itu ketegasan. Kepastian. Seseorang itu diisi dengan pengajaran yang benar. Lalu pengajaran itu dia alami. Jadi tidak kontradiksi antara yang diajar dengan juga yang dia lihat. Maka orang itu mempunyai karakter yang kuat. Bapak Ibu yang kekasih,
Itulah yang membuat ada ikatan kasih antara Ruth dan Naomi. Jam di depan saya sudah 26 menit Bapak Ibu. Kalau teorinya perhatian Bapak Ibu ini sudah mulai hilang. Sudah mulai pikir jam berapa pendeta selesai khotbah. Atau mulai pikir jangan-jangan mati itu timer yang di atas. Sebentar lagi 5 menit selesai Bapak Ibu. Slide terakhir. Nah Bapak Ibu kasih dari sini apa yang mau kita pelajari? Apa yang mau kita dapat pesan firman Tuhan? Yang pertama jelas Bapak Ibu bahwa kalau dalam mungkin 3 setelah pasca Covid 2022 begitu ya, 22 tahun terakhir ini Bapak Ibu yang kasih, kita banyak sekali mendapatkan berita, peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Mohon maaf, berita-berita sekarang itu sangat telanjang maksudnya sangat terbuka. Bapak Ibu tinggal klik saja semuanya dapat gitu. Dalam kaitan dengan hubungan Ruth dan Naomi Bapak Ibu kasih, hari-hari ini sudah bukan barang asing ketika suami dan istri itu bentrok bahkan saling membunuh. Bukan barang asing ketika anak dan orang tua berseteru bahkan juga saling membunuh. Pagi ini kita belajar dari firman Tuhan. Bukan begitu yang dilakukan oleh keluarga orang percaya. Lalu mungkin di antara kita akan bilang begini, Pak Pendeta, kan yang lalu juga ada hamba Tuhan tuh di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Dia mutilasi pacarnya. Bapak Ibu tahu itu ya, peristiwa itu ya. Saya nggak perlu sebut apartemennya, nanti nggak laku apartemennya gitu ya. Jadi di Jakarta Selatan gitu ya. Terserah Bapak Ibu mau cek di mana gitu. Tapi itu tampil dalam hampir 2 atau 3 minggu cerita itu. Kisah itu. Bagaimana? Bagaimana kita sebagai orang percaya ternyata hamba Tuhan pun begitu. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih. Tidak disebut pendetalah bangsa yang terpilih. Tidak disebut penatua diaken bangsa yang terpilih. Tidak. Tapi saya dan Bapak Ibu. Jadi soal keputusan, soal ketegasan sikap, soal bagaimana mengambil sikap dalam hidup ini, ada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jangan bergantung. Oh hamba Tuhan ini, oh hamba Tuhan ini, oh ini. Boleh untuk mengapresiasi, tapi tidak lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu Bapak Ibu sama seperti yang disaksikan dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau apresiasi itu meningkat dan bobotnya lebih besar, nanti bisa jatuh pada perangkap idolatry, penyembahan berhala, mengkultuskan orang, dan tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih, hari-hari ini makin jelas bahwa kita punya kesempatan untuk memilih. Jadi bukan bergantung kepada orang. Kemarin saya ikut salah satu sosialisasi kegiatan dari FKUB di Jakarta. Lalu kemudian ada pembicaranya dari Kemenak. Beliau selesaikan pendidikannya di Australia, dapat beasiswa di Australia. Seorang haji begitu, saudara kita Muslim. Lalu beliau bilang begini, bahwa ya kita harus terus membangun yang namanya kehidupan yang jauh lebih baik. Ya memang tidak bisa disangkal karena yang hadir itu tokoh-tokoh agama ya. Memang tidak bisa disangkal nih, minta maaf katanya. Sekarang ini banyak nih sebentar-bentar jadi tokoh agama karena cucunya lah atau apanya lah, lalu kemudian diangkatlah jadi tokoh agama. Sudah jadi tokoh agama, lalu kemudian nanti ngomong ke orang lain, mengkopar-kapirkan katanya orang lain. Dan beliau katakan, ini kita harus dewasa. Para tokoh agama juga harus mendewasakan umat. Supaya apa? Supaya tidak gampang terpesona dengan apa yang ditampilkan di layar.
tidak gampang terpesona dengan apa yang disuarakan di panggung-panggung katanya. Kenapa? Karena itu merusak kehidupan kita. Nah, ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, belajar dari Ruth dan Naomi, kita sama-sama sebagai orang percaya, sebagai pribadi, apakah sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu mertua atau bapak mertua, apa saudara ipar, bapak ibu masing-masing kita diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dalam setiap hari, setiap waktu, membangun hidup yang baru. Kemarin gagal untuk mengasihi sesama, gagal untuk hormat pada orang tua, tapi hari ini Tuhan berikan kesempatan. Sama seperti Ruth, dia tidak punya apa-apa, dia seorang janda. Tidak disebutkan ditinggalkan apa oleh suaminya, tapi dia punya diri, dia punya kesediaan untuk mendampingi orang tuanya atau ibu mertuanya. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu kasih, yang menjadi pelajaran penting buat kita dari ikatan kasih dari Naomi dan Ruth adalah bagaimana kita mau menjadi mata rantai dari kehidupan ini. Tadi sudah sempat saya singgung Bapak Ibu bahwa tidak ada catatan yang detail bagaimana Naomi mengajar Ruth atau juga Orpa, kedua menantunya itu. Tetapi dari catatan-catatan yang sederhana ini, para penafsir mengatakan bahwa jelas ada praktek hidup yang betul-betul diterapkan oleh orang tua. Dalam hal ini Naomi. Sehingga kedua menantunya tidak ada keraguan, tidak ada keterpaksaan untuk mengikutinya sampai menuju ke Bethlehem. Dari sini Bapak Ibu yang kasih, menjadi mata rantai dalam kehidupan itu, kita bisa lihat ternyata tidak bergantung kepada usia. Aduh, saya sudah tua, enggak. Aduh, saya masih terlalu muda, enggak. Dari sini kita boleh belajar bagaimana Naomi yang memberikan waktu, mengajarkan Ruth dan juga Orpa, itu membuat dia menjadi mata rantai kehidupan yang nanti Bapak Ibu kalau kita lihat di akhir kitab Ruth, ternyata ada karya besar bahwa dari silsilah Tuhan Yesus ada 5 nama perempuan dan satu diantaranya adalah Ruth. Bagaimana Ruth itu bisa terjadi? Dia bisa menjadi bagian itu Bapak Ibu kasih, tidak lepas dari bimbingan seorang ibu mertua, seorang tua yang namanya Naomi. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, juga orang tua kita dari PKLU, apakah masih ada orang tua atau tidak. Tapi mungkin beberapa detik kita boleh mengingat orang tua kita. Saya dan Bapak Ibu ada di sini bukan karena saya kuat, saya hebat, saya gagah, saya cantik, saya berpunya uang dan lain sebagainya, tapi pada diri saya, pada diri Bapak Ibu sekalian ada sentuhan kasih sayang orang tua. Kita nyanyikan refnya ya Bapak Ibu ya. Sio mama, beta rindu mau pulangi. Sio mama, uruslah kami. Beta belum balas mama, mama pun sape syodi. Sio tete manise, jaga beta pun mamai. Lagu itu tidak membuat diskriminasi. Jadi bisa juga diganti sio papai juga gitu ya. Jangan nanti papa wah mama terus dinyanyikan. Bapak Ibu, mohon maaf. Saya ditinggal oleh orang tua, bukan ditinggal. Orang tua kami dimuliakan Tuhan. Ketika saya mau masuk SMA, itu ayah saya. Ketika mau keluar SMA, itu ibu saya. Belum, orang bilang belum jadi apa-apa.
Tuhan sudah muliakan. Lalu apakah dengan demikian saya tidak bisa membalaskan kasih sayang orang tua saya? Bisa. Ada mertua saya. Ada orang-orang tua. Kalau di jemaat ada PKLU. Bisa. Kalau Bapak Ibu sekarang masih ada orang tua, kalau tadi pagi sebel dibangunin disuruh ke gereja, nanti sebentar pulang bilang terima kasih ya Ma. Maaf tadi marah. Soalnya memang lebih enak tidur daripada tidur di gereja gitu. Maksudnya tidur di rumah daripada tidur di gereja kan gitu. Bapak Ibu kasih, banyak orang mengatakan bahwa ya orang tua kan udah punya tugas masing-masing. Orang tua kan jalankan tugasnya. Jangan salah Bapak Ibu, ada banyak waktu yang anak tidak tahu orang tua berkorban, orang tua harus stres dan lain sebagainya, tapi dia perjuangkan anaknya yang terbaik. Dan tidak pernah Bapak Ibu setahu saya, tidak pernah ketika misalnya kita sudah sarjana, kita sudah jadi direktur, orang tua datang dengan buku besar. Ini ya sejak kamu keluar dari rahim ibumu, biayanya nih, tolong ganti. Enggak pernah. Enggak pernah. Dan ketika misalnya kita sudah punya istana, orang tua tidak bilang begini, tolong bikinkan saya istana yang baru. Enggak. Buat orang tua, buat Naomi pada masanya, dia ingin anak-anaknya termasuk menantunya mendapatkan hal yang lebih baik. Pada tempatnya Bapak Ibu, selagi kita masih bersama dengan orang tua, Tuhan masih beri kesempatan. Jaga, hormati, dan sayang orang tua kita. Cerewet. Baru bangun aja udah ngeluh. Disuruh berdoa ini marah-marah. Bapak Ibu, saudara sekalian, pernah enggak membayangkan ketika orang tua kita mulai dari kita bayi sampai mungkin usia 5 atau 3-5 tahun, kita pup sembarangan, kemudian nangis di depan orang dan lain sebagainya. Bagaimana orang tua kita mengerjakan? Jangan pernah berhitung untuk kasih yang tulus dari orang tua. Ketika saya dan Bapak Ibu sekarang menjadi orang tua, teruskanlah segala yang baik itu. Sehingga kita juga boleh menjadi mata rantai dari kehidupan ini. Tidak tunggu ada bintang di pundak, tidak tunggu mempunyai jabatan tinggi. Hari ini Tuhan berikan saudara, Bapak, Ibu dan saya kesempatan untuk menjadi seorang tua, untuk menjadi saudara ipar, menjadi suami, menjadi istri. Hari ini ada kesempatan, kepercayaan yang Tuhan berikan untuk menjadi mata rantai dari kehidupan ini. Terakhir, udah 40 menit Bapak Ibu. 1 menit terakhir. Ikatan kasih Naomi dengan Ruth itu bisa terjadi. Hal yang ketiga adalah karena mereka menjadi mata rantai dari anugerah Allah. Tadi saya sudah singgung Bapak Ibu ya. Di pasal yang terakhir, Ruth dipinang oleh Boas, lalu kemudian dari Boas dan seterusnya sampai dengan Yusuf, suami Maria. Siapa yang membayangkan itu? Siapa yang membayangkan itu? Naomi juga tidak bilang begini sama Ruth, pokoknya kamu sabar, nanti sekian ratus tahun namamu akan tercatat. Mana tahu Naomi? Enggak tahu. Tapi Naomi dengan Ruth, ketika mereka sampai di Bethlehem, Bapak Ibu, saya sarankan ketika Bapak Ibu pulang dari sini, mungkin mau ke mall atau makan bersama dengan keluarga dan lain sebagainya, atau nanti sampai malam baca sisa pasal di dalam kitab Rut. Bapak Ibu akan dapat bagaimana Rut pagi-pagi benar dia harus keluar dari rumah, dia tunggu di ladang sembunyi, ambil sisa-sisa gandum dan seterusnya. Bagaimana Naomi juga mendoakan ketika Rut pergi dan seterusnya. Ada waktu bersama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Hari ini tanggal 24 November. Bulan November sampai dengan tanggal 30. Itu berarti akhir November tinggal 6 hari lagi Bapak Ibu. Kalau diakhiri sampai akhir Desember berarti tambah 31.
berarti ada 37 hari menuju 2025. Kalimat ini saya perlu berikan disclaimer. Karena untuk GPIB menuju 2025 itu agak sedikit bagaimana gitu ya. Agak sedikit seksi gitu ya. Karena ada persidangan sinode raya. Bukan itu maksud saya. Yang saya maksud adalah kita menuju akhir tahun. Dan itu adalah anugerah Allah. Kalau kita hitung sampai dengan Natal, berarti 37 hari itu dikurang 5 hari atau 6 hari, berarti masih ada 32 atau 31 hari lagi. Kita merayakan Natal. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita merayakan Natal nanti, apakah kita punya waktu bersama? Jangan-jangan hari ini sudah mulai ada perayaan Natal. Dan mulai hari ini, si suami latihan paduan suara, si istri latihan paduan suara, anaknya juga dan seterusnya. Nanti ketemu di rumah cuman di tempat tidur. Oh ya oke, selamat malam tidur. Sampai Natal lewat, meriah di dalam gedung gereja, meriah di dalam gedung perayaan dan lain sebagainya. Tapi di rumah sunyi sepi. Tidak ada perjumpaan. Ibu bapak jangan salah, jangan keliru. Natal dimulai dengan suami istri yang bersama. Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Bukan habiskan waktu di luar. Natal dimulai dengan kebersamaan dan kesederhanaan. Bersama-sama di sana. Disitulah dirasakan yang namanya damai. Bukan soal makanan, bukan masalah uang dan lain sebagainya. Tapi soal suami ada di sana, istri ada di sana. Pemerintah memang kita nggak boleh melayani, boleh. Tapi jangan atas nama pelayanan kemudian di rumah tidak menjadi surga buat setiap anggota keluarga. Bagaimana kita boleh menyanyi nyanyian surga lewat paduan suara, melakukan peramen-peramen bicara tentang berita surga, tapi di rumah surga itu tidak ada. Pagi ini menjelang siang kita boleh melihat Naomi dan Ruth tidak punya apa-apa, tapi mereka dimampukan untuk menghadirkan surga dalam hidup mereka. Karena apa? Karena ada cinta kasih yang tulus. Saya percaya, saya dan Bapak Ibu, ketika Tuhan masih memberikan waktu hari ini, saya tidak tahu besok, tapi hari ini Tuhan berikan waktu, maka hari ini juga kita boleh merasakan kehadiran Tuhan lewat kasih di antara kita. Jangan tunda untuk besok, karena besok bukan milik kita. Hari ini Tuhan karuniakan, hari ini berbagilah kasih, bangun ikatan itu, dan nyatakan itu kepada siapapun dan dimulai dari keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mengambil waktu sejenak dalam hening. Mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan Serikat Persaudaraan.
Jemaat Tuhan, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Mari berdiri. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah kami pada pagi menjelang siang ini. Kami percaya Engkau berkenan, Engkau menjumpai kami, dan Engkau memberkati setiap kami, baik kami para pelayan dan petugas ibadah, maupun seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang juga beribadah pada saat ini. Demikian pun saudara-saudara kami yang beribadah secara online, kami juga percaya Engkau Allah yang maha hadir, Engkau juga yang menjumpai saudara-saudara kami yang beribadah secara online. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami percaya firman-Mu meneguhkan kami. Engkau yang akan memampukan kami menumbuhkan kasih yang tulus dalam hidup pribadi kami, bersama dengan keluarga kami, dalam persekutuan jemaat Tuhan, bahkan kepada banyak orang. Belajar dari teladan iman Naomi dan Ruth, kami percaya Tuhan mampukan kami untuk sungguh-sungguh memaknai hidup yang Tuhan karuniakan hari ini dan juga esok seterusnya sepanjang waktu yang Tuhan berikan. Dalam keyakinan yang sama, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan, GPIB Jemaat Karunia Ciputat. Di sini Engkau memberkati Ibu Pendeta Ellen Tamunu, memberkati seluruh diaken penatua, memberkati seluruh pengurus unit-unit misioner, tim kerja, panitia, memberkati BPPJ, karyawan kantor, dan seluruh pegawai coaster security. Tuhan memberkati untuk seluruh aktivis pelayanan, Tuhan memberkati seluruh warga jemaat. Kami percaya Tuhan, kami semua adalah kawanan domba Allah yang Engkau jaga, pelihara, dan berkati. Seiring dengan doa ini, kami juga berdoa untuk saudara kami yang Tuhan karuniakan pertambahan usia. Untuk Bapak Yakub, Bapak Renaldo Parulian Rumah Horbo, Bapak Fris Gerard Roberti, Aldrin Nixon, Stevenson Rugian, Engkau berkati mereka dengan usia yang baru. Demikian pun kami berdoa untuk saudara kami yang terbaring lemah dalam perawatan pengobatan di rumah maupun di rumah sakit. Doa kami untuk Ibu Roida Siregar, Bapak Dionysius Nuriman, Ibu Ellen Petrus, Ibu Rias Femini, Ibu Masya Singgi, Ibu Ana Risakota, Ibu Jum Situmorang, Bapak Melkisedek Marul Kosu, Bapak Andre Uniputi, Ibu Eske Sigar, Bapak Erwin Lumintang, Bapak Irawadi Pane, Samuel Richard Nugraha Putra, Bapak G.A. Pesik, Ibu Dian Pesik, Ibu Sri Pau Adu, Ken Soloa, Monang Purba, Agustina Sihite, Bapak Andri Setiawan, Bapak Yakobus Aris Sungkono, Ibu Karnance Gaul, Ibu Sofia Bilmaskosu, Bapak Pendeta Deni Matula Pelwa, Ibu Yohana Lukas, Ibu Caroline Peter, Diakon Clifford Mandang, Bapak Fris Momor, Ibu Irene Kobandaha, Ibu Made Sukrisni Zebua, Ibu Sitorus, Ibu Repi, Bapak Murtiono, Bapak Roy Ardiansah, Bapak Theo Damapoli, Bapak Jimmy Wagyu, Bapak Adri Dendeng, Bapak Ronald Manuhutu, Bapak Paul Twilan, Ibu Mary Nongsina, Saudari Stanley Rotu, Saudari Yemima Mauntu, Ibu Miska Singal, Bapak Beni Paat, Bapak Willem Horisa, Ibu Mariana Karsan, Ibu Wilhelmina Tarkubi, Ibu Sundarsi Kustiono, Bapak Pujono Sahatari Horan, Ibu Albertina Norce Faubun, Bapak Abraham Widodo, Bapak Herdi Kamu, Bapak Penatua Victor Tangkilisan. Tuhan, kami percaya mereka semua
Tidak ada satupun yang terlewati dari kasih dan lawatan Tuhan. Doa dan permohonan kami percaya Tuhan memberi yang terbaik dalam proses pemulihan mereka. Demikian pun keluarga mereka. Bapa di surga, kami bersahati dan berempati bersama dengan hamba-Mu, Ibu Pendeta Esther Gunawan Pati, di mana Engkau telah berkenan manggil pulang milik-Mu, Bapa mertua dari Ibu Pendeta Esther, Bapak Suyadi Edi Susarno. Tuhan, kami percaya Engkau menjaga, melindungi, menguatkan, menghibur, meneguhkan Ibu Pendeta Esther, bahkan saudara bersaudara, keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan, teguhkan, kuatkan, dan hibur mereka dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Akhirnya kami mau menyerahkan keutuhan hidup kami. Engkau memberkati jemaat-Mu, memberkati jemaat-jemaat di Mupel Banten, memberkati jemaat-jemaat GPIB di 26 provinsi, memberkati gereja Tuhan yang melayani di Indonesia, memberkati pemerintah, Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran, dan Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga tinggi negara, para kepala daerah, dan penjabat kepala daerah, dan Tuhan juga memberkati pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November mendatang. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Indonesia Tuhan berkati. Akhirnya kami menyerahkan doa kami, bahkan keutuhan hidup kami di dalam genggaman tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dari Angklung PKLU dengan lagu Hai Puji namanya.
Jemaat yang diberkati, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, sekarang kami semakin memahami bahwa kehadiran-Mu telah menyelamatkan hidup ini dari dosa dan kesalahan. Sebab itu kami ingin mengabdikan segenap hidup untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk mendukung pelayanan kesaksian-Mu di dalam gereja yang Kau utus. Kami mempersembahkan syukur hati kami dalam bentuk uang, kiranya Engkau menguduskan dan berkenan memberkatinya guna perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Demi Kristus Yesus, amin. Kami, majelis dan jemaat yang bertugas, mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat GPI Immanuel, Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang, atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati pelayan Bapak bersama dengan keluarga. Jemaat, mari kita simak informasi warta jemaat dalam tayangan slide berikut. Peristiwa di mana Allah keluar dari ketersembunyiannya untuk memperkenalkan diri itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Itulah inkarnasi. Demikianlah di dalam Kristus Allah yang tersembunyi menjadi Allah yang dapat dikenal. Bukan hanya itu, Allah di dalam Kristus hadir menyahabati dunia dan manusia, menjadi sahabat yang merengkuh dunia dan manusia sepenuhnya. Dan inilah keistimewaan sekaligus keindahan iman Kristen. Lalu bagaimana kita menghayati misteri inkarnasi itu? Mari kita dalami dan sekaligus kita nikmati keindahan misteri itu.
Bagi jemaat yang baru menghadiri peribadahan kali ini, diundang untuk berdiri. Kami atas nama Majelis Jemaat Karunia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Demikian penyampaian Nota Jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Nota Jemaat PDF yang telah dibagikan melalui Korsek. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Marilah dengan kasih, setia, tulus, dan sungguh-sungguh kita bangun ikatan persekutuan yang dimulai dari hidup keluarga kita masing-masing dan berdampak bagi kehidupan jemaat, gereja, bahkan masyarakat dan bangsa. Kita nyanyikan dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.